biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya minta untuk lebih pagi ya. Karena ini nanti ada acara sebenarnya saya jam 7:30 ya. Mungkin mulainya mungkin jam 8, tapi di rondennya acaranya jam 7:30 ya. Acara PPG, pendidikan profesi guru. Ya, maka saya minta lebih pagi ya. Kalau ini yang hadir baru berapa ini? 18 ya. Ya, yang lain mana? Udah jam 7 padahal ini. Tadi saya tunggu-tunggu, ternyata masih 15 sampai jam 7 tadi. Ini udah 18. Ya, 9. Yang presentasi sudah ada, yang tugas presentasi. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah dimulai nanti biar yang lain menyusul ya. Ya, kita hari ini membahas mengenai ilmu nasih mansukh ya. Ilmu nasih mansukh. Baik, saya tidak perlu panjang lebar, nanti akan dielaborasi oleh kelompok yang bertugas presentasi. Langsung saja saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat. Saya Gesa Saluti sebagai moderator untuk kelompok 5 dan rekan saya Nurholisoh. Materi yang akan kami sampaikan adalah ilmu nasik dan mansuk dan ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran. Yang terhormat Bapak Muhammad Aufal Iman selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan serta teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya Nurholisoh. Baik, terima kasih kepada Mbak Tisa atas waktunya. Langsung saja, jadi pada presentasi kelompok kami, ada beberapa hal yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu mengenai pengertian nasih mansukh. Yang kedua, syarat-syarat nasakh. Yang ketiga, ruang lingkup nasakh. Yang keempat, jenis-jenis nasakh. Yang kelima, macam-macam nasakh. Yang keenam yaitu hikmah ilmu nasih wal mansukh. Yang pertama yaitu pengertian nasih dan mansukh. Nasih secara bahasa berasal dari kata nasahan nasahu yang memiliki makna al-izalah yang berarti menghilangkan, juga bisa bermakna al-tabdil yang berarti mengganti, bisa juga dengan makna al-tahwil yang berarti mengubah, dan juga bisa dengan makna al-naql yang artinya memindahkan. Secara istilah, nasih berarti mengangkat atau menghapus sesuatu dan menetapkan yang lain pada tempatnya. Dengan kata lain yaitu menghapus hukum syara' dengan hukum syara' yang datang kemudian. Kemudian pengertian mansukh. Mansukh artinya yaitu hukum yang diangkat atau yang dihapus. Nah, apabila nasih kan mengangkat atau menghapus sesuatu dan menetapkan yang lain pada tempatnya. Nah, yang diangkat yang diangkat dan dihapus itu adalah mansukh.
Next. Selanjutnya yaitu syarat-syarat nasakh. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perintah, larangan, maupun hukuman. Yang kedua yaitu hukum yang dinasakh. Hukum yang dinasakh tidak dibatasi waktu. Artinya, hukum yang dinasakh itu berlaku sepanjang waktu. Syarat yang ketiga yaitu hukum yang terkandung dalam nasakh bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam mansukh. Syarat yang keempat yaitu yang mansukh itu lebih awal daripada nasakh. Ruang lingkup nasakh. Nasakh terjadi pada perintah dan larangan. Nasakh tidak berlaku pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Dan juga nasakh tidak berlaku pada berita dalam suatu kisah-kisah. Selanjutnya, jenis-jenis nasakh. Nasakh yang pertama yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi, hukum yang terkandung dalam Al-Quran dinasahkan dengan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi, semisal ada satu ayat Al-Quran, kemudian itu dinasahkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Contohnya itu hukum hamar. Jadi pada dahulu itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43 itu menerangkan bahwa orang-orang yang mabuk itu dilarang untuk mendekati sholat. Jadi bisa diartikan bahwa apabila orang yang tidak mabuk berarti jadi bisa diartikan bahwa apabila orang tersebut tidak sholat berarti dia diperbolehkan untuk minum khamar. Nah, kemudian turun surah Al-Maidah ayat 90 yang berisikan tentang larangan untuk minum khamar. Jadi yang surah pertama, yaitu yang surah An-Nisa ayat 43 itu pelarangan khamar itu masih dalam waktu tertentu, yaitu pada saat akan sholat. Kemudian turun surah Al-Maidah ayat 90 yang mana pelarangan minum khamar itu tidak mengenal maksudnya berlaku untuk sepanjang waktu, tidak hanya pada akan sholat saja. Nasakh yang kedua yaitu nasakh sunnah dengan Al-Quran. Jadi hukum yang terdapat dalam sunnah dinasahkan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya arah kiblat. Jadi dulu sebelum arah kiblat kita itu berarah pada Masjidil Haram, itu arah kiblat kita itu berarah pada Masjidil Aqsa. Kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 144 yang
menceritakan yang bahas tentang arah kiblat. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi otomatis yang dahulu arah kiblatnya itu berada pada Masjidil Aqsa beralih pada Masjidil Haram. Nasah yang ketiga yaitu nasah sunnah dengan sunnah. Contohnya ziarah kubur. Jadi dahulu Nabi Muhammad SAW itu melarang dalam berziarah kubur. Kemudian terdapat hadis ini naha an ziyaratil kubur ala rasulullah. Turunnya adanya hadis tersebut itu menghapus larangan yang dahulu bahwa dilarang untuk berziarah kubur. Nasah yang keempat yaitu nasah Al-Quran dengan sunnah. Jadi hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran itu dinasahkan dengan hukum yang terdapat dalam sunnah. Tapi para ulama itu sepakat apabila nasah Al-Quran dengan sunnah itu tidak bisa dilakukan karena Al-Quran itu kan dalil yang tertinggi. Nah, jadi dalil apa Al-Quran yang lebih tinggi dari sunnah itu tidak mungkin dinasahkan. Jadi dalil yang lebih tinggi itu tidak mungkin dihapus oleh dalil yang lebih rendah. Next yaitu macam-macam nasah. Yang pertama yaitu penghapusan tilawah dengan hukumnya sekalian. Jadi bacaannya itu terdapat dalam Al-Quran, tetapi hukumnya itu sudah tidak berlaku. Kemudian nasah yang kedua yaitu nasah hukumnya saja, bacaan masih ada. Jadi hukumnya itu sudah tidak berlaku, tapi bacaan itu masih terdapat dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 12. Nah, dalam surah Al-Mujadalah ayat 12 ini membahas tentang bahwa apabila ingin menghadap ke Rasulullah itu ada keharusan untuk bersedekah terlebih dahulu. Tapi kemudian dinasihkan oleh ayat 13 bahwa apabila menghadap Rasulullah itu tidak harus bersedekah terlebih dahulu. Kemudian nasah bacaannya hukum masih ada. Jadi bacaannya itu masih terdapat dalam Al-Quran, tetapi syarat bahwa bacaannya itu sudah tidak ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Yaitu contohnya hukum rajam. Jadi ayat-ayat yang membahas tentang rajam, hukum rajam itu sudah tidak terdapat lagi dalam Al-Quran, tetapi hukum rajam itu masih berlaku. Jadi apabila terdapat pezina, muhson, yaitu
pezina yang sudah menikah, baik itu posisinya masih dalam ikatan nikah ataupun sudah bercerai. Apabila itu berzina, maka hukumnya maka eh, akan dihukum rajam. Untuk materi selanjutnya yaitu hikmah ilmu nasih wal mansuh akan dijelaskan oleh Mbak Gisa. Kepada Mbak Gisa. Baik, yang selanjutnya hikmah. Yang pertama, menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan Rasulullah adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Baik, selesai sudah presentasi kami. Untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa terlebih dahulu raise hand atau langsung on mic saja. Dan akan dibuka dengan 3 orang pertama untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, silakan. Kok sepi suaranya? Ya, silakan. Apa namanya, diskusi ya, tanya jawab, membahas permasalahan yang masih menjadi ganjalan, ya kan? Jangan sepi. Ini pada tidur apa gimana ini? Soalnya nggak ada yang on cam ini. Hadir Bapak. Ya, silakan. Tanya ya, masa nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya itu antara dua. Yang pertama itu karena sudah paham semua tentang materi ini ya, sudah paham jadi nggak perlu ada yang ditanyakan karena sudah mungkin lebih paham dari yang presentasi. Atau yang kedua, karena tidak paham sama sekali sehingga mau bertanya itu bingung tanya apa gitu kan. Ya itu. Semoga ya yang pertama ya, paham semua. Jadi apa namanya, nggak ada yang ditanyakan karena sudah paham semua. Silakan. Iya Mbak Gisa dan Mbak Nurholisoh, apa namanya, minta tolong buat dijelaskan yang lebih singkatnya tuh naskah masuk itu seperti apa gitu. Soalnya kan tadi nek dilihat dari PPT sama pas dengerin presentasi itu agak kayak bingung ini kayak gini tuh gimana. Jadi pengen apa yang singkatnya tuh naskah tuh gimana dan masuk itu gimana gitu aja Mbak Gisa sama Mbak Nurholisoh. Terus Ya, silakan Mbak dijelaskan yang ringkas tetapi sudah mencakup semua begitu ya. Silakan. Baik, Ringkas. terima kasih kepada Mbak Faiz. Jadi sebelumnya, semisal nanti ada yang kurang dari saya, mohon koreksinya buat dari Bapak ataupun dari teman-teman. Jadi sepahamnya saya bahwa nasakh itu menghapus hukum syara. Nah, menghapus hukum syara itu kan perlu diganti dengan hukum syara yang lain, tapi itu hukum syara yang lebih baik. Jadi, semisal tadi kan ada contoh bahwa yang itu, bentar, yang pengharaman Homer. Nah, jadi itu kan yang turun, yang ada surah yang turun pertama itu kan surah, bukan yang pertama, yang awal itu kan surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, itu artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk. Nah, jika dilihat dari artinya itu dapat diartikan bahwa itu dilarang mendekati sholat. Nah, apabila tidak sholat berarti orang mabuk itu kan dapat diartikan bahwa diperbolehkan mabuk. Nah, kemudian turun
surah Al-Maidah ayat 90. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini memperbaiki surah An-Nisa ayat 43 bahwa umat muslim itu dilarang, secara tegas itu dilarang minum khamar apapun itu kondisinya, baik maupun baik akan sholat ataupun tidak, tetap diharamkan buat minum khamar. Seperti itu. Masih bingung teman-teman? Iya Mbak Nur, Kholisa udah lumayan lah ya. Terus untuk yang mansuhnya gimana Mbak Nur Kholisa? Gimana Mbak Faiz? Mohon ulang. Untuk yang mansuhnya gimana secara ringkasnya? Jadi mansuh itu hukum yang dihapus. Jadi kan kayak apa? Nasahnya itu kan kayak apa ya? Kegiatannya kan itu kan menghapus nasah. Yang dihapus itu disebut dengan mansuh. Oh iya paham Mbak. Berarti itu misal kayak tadi nasah apa namanya? Kan yang ayat pertama itu ya yang Anisa itu ya yang tentang khomer. Berarti ketika dia dihilangkan berarti dia menjadi mansuh gitu Mbak. Jadi gini, yang itu surah An-Nisa 43 itu disebut mansuh. Nah, kemudian dinasahkan oleh surah Al-Maidah ayat 90 gitu. Jadi yang awal itu disebut mansuh kan itu di syarat-syarat nasah kan itu mansuh lebih awal daripada nasah. Nah, surat An-Nisa ini kan turun terlebih dahulu, kemudian disusul dengan surah Al-Maidah ayat 90. Tuh. Iya Mbak Nur Kholisa. Terus untuk contoh yang lain apa Mbak selain dari ayat khomer itu Mbak? Untuk contoh yang lain, itu seperti itu yang surah Al-Mujadalah ayat 12. Mungkin teman-teman juga bisa tes. Nah, itu kan di situ artinya itu pada intinya itu sebelum menemui Rasulullah itu kan sebentar saya buka Al-Quran terlebih dahulu. Nah, saya bacakan terjemahan dari surah Al-Mujadalah ayat 12, yaitu berbunyi seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian yang ayat ke-13, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi dalam ayat 12 ini, sebelum bertemu dengan Rasulullah, melakukan pembicaraan dengan Rasulullah, itu kan ada hendaklah mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Tetapi kemudian di ayat yang ke-13 ayat ke-13 itu kayak istilahnya itu diperbaiki lagi bahwa apabila bertemu dengan Rasulullah tidak harus mengeluarkan sedekah. Itu bisa diganti dengan melaksanakan sholat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Seperti itu. Baik, Mbak Nona Kholiso, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Lumayan udah paham, Mbak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sanggahan atau pemikiran yang bisa dijadikan bahan diskusi ataupun mengoreksi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Menutup mic. Ya, jadi nasah itu ya ada nasih dan mansukh, ya kan? Nasah itu penghapusan, ya. Kalau nasih itu yang menghapus, mansukh yang terhapus atau yang dihapus, ya. Jadi hapus di sini ya tadi ya sudah dijelaskan ya, ada maknanya inzalah, tabdil dan lain sebagainya. Cara mengenalkan diri buka Ya, jadi itu sudah biasa ya sejak dulu ya. Ada ada yang baru menggantikan yang lama. Ya, sampai sekarang pun begitu. Ya, bahkan agama juga begitu. Agama yang terakhir, agama Islam juga itu memansuh ya atau menasah agama sebelumnya yaitu Nasrani ya. Sudah dinasah oleh Islam. Artinya setelah adanya Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, maka sebentar ya. Ya. Mohon maaf ya, tadi ada di telepon ini. Ya, begitu ya. Jadi itu sudah hal biasa. Agama di dalam Al-Qur'an juga begitu. Ya, tadi sudah disampaikan ada Al-Qur'an itu ayat yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an sama-sama ayat Al-Qur'an ya kan. Contohnya tadi seperti Homer. Homer itu awalnya dibolehkan ya. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Terus setelah itu ditunjukkan ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, di dalam khamr itu ada kebaikan, ada keburukan, tapi keburukannya lebih besar. Nah, di situ belum dilarang ya, tapi cuma ditunjukkan kalau madharatnya itu lebih besar. Ya, terus setelah itu prosesnya lagi setelah itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara ya, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk ya. Nah, itu dilarangnya sudah dilarang tapi ketika sholat saja. Jadi tahapnya ada prosesnya itu ya kan. Nah, artinya ayat yang sebelumnya yang
yang tidak terus ayat yang terakhir ya, itu tadi dinasah lagi dengan yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanib. Nah, ayat itu sudah melarang untuk minum khamr. Nah, ayat terakhir itu yang melarang khamr itu sudah menasah yang sebelumnya tadi. Yang tadi itu sudah hukum bolehnya khamr itu sudah terhapus oleh yang terakhir itu, yaitu pelarangan khamr. Ya, begitu juga dengan contoh yang lain itu salah satu contohnya seperti itu. Ada pilihan virtual. Baik, seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Oh iya Pak, izin bertanya lagi. Kenapa? Pak. Ya, suaranya pelan. Kalau dalam fikih itu nasah Suaranya pelan mansuhnya sekali, Mbak. contohnya. Kalau itu Pak, apa namanya dalam fikih Pak? Ya, suaranya kok nggak kedengeran ya? Yang kecil dari jauh sekali. Kalau dalam fikih itu loh Pak. Kadang pengaruh RAM dan ROM-nya, sehingga kadang kalau menggunakan Nggak kedengeran, Mbak. melek dan terlempar. Nah, itu berkaitan dengan spesifikasi perangkat. Sudah saya polkan ini volumenya, nggak kedengeran. Agar wajahnya tertangkap lebih lebar. Baik, saya kira cukup ya. Bisa diakhiri, Mbak. Posisinya di landscape. HP-nya Silakan. mohon maaf, dijatuhkan. Sehingga tidak posisi portrait. Nah, jadi mukanya yang tangkap kamera lebih lebar. Nah, ini nanti latihan kalau di UP seperti ini ya Bu Endang ya. HP harus posisi landscape, tidak boleh berdiri dan sebagainya. Berakhir sudah presentasi kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih untuk Mbak sebagai penjelasan tambahannya dan teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah hadir. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja selama presentasi. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kelompok ke berapa ini 5 yang presentasikan materi pada hari ini ya. Silakan nanti didalami lagi. Oh ya, kalau bisa sebelum kuliah bisa semuanya mempelajari ya, mempelajari tema yang akan diperkuliahkan besok. Jadi nanti sudah ada bayangan sehingga nanti bisa hidup begitu ya diskusinya. Tidak bingung begitu ya. Baik, terima kasih. Tadi di akhir juga suaranya kecil sekali. Yang presentasi juga tadi menutup juga kecil banget. Saya nggak kedengeran. Kayak dari jauh banget ya. Ada cat apa ini? Saya Rofiq Munajat dari Kebumen sudah kalau dalam fikih ya banyak ya. Ya itu tadi seperti hukum Homer itu ya kajiannya kajian fikih. Itu ayat Al-Qur'an. Fikih itu kan dari ya sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi fikih itu membahas mengenai hukum ya kan apa namanya hukumnya ini halal apa haram, wajib apa sunnah ya kan, rukun-rukunnya apa. Nah seperti itu ya. Jadi fikih itu apa namanya implementatif ya, implementatif dari hukum-hukum di dalam Al-Qur'an ya. Ya seperti fikih ya sama sholat ya, sholatnya orang Islam, sholat itu kan nanti terkait dengan apa syaratnya sholat ya, rukun-rukunnya apa, itu kan kajiannya adalah fikih ya, yaitu menghapus sholatnya sebelum adanya Islam ya, seperti itu ya. Seperti Islam ketika datang sebelum Nabi Isra Mi'raj itu sudah ada sholat, cuma sholatnya belum 5 waktu apa namanya, tidak 5 waktu seperti ini ya kan. Nah, terus bacaannya mungkin juga berbeda lah, itu kan itu contoh dalam fikih juga ya.
Seperti itu. Sebenarnya nggak muncul ini. Iya, itu harus berapa? Jadi kalau terkait dengan hukum misalkan, hukum kalau sudah tidak berlaku ya kan, ya Kalau pakai laptop dinasah kan seperti itu ya. pakai HP. Misalnya ada apa namanya? Oke, Bapak Ibu, perkara Dulu misalkan ya. Dulu misalkan belum membahas yaitu nanti tidak dalam kajian nasah dalam fikih sih. Misalnya membahas mengenai hukum jual beli, dulu kan belum jual beli online, dulu kan belum dibahas ya, karena jual beli online baru muncul saat ini kan seperti itu. Jadi baru dibahas saat ini. Tapi itu bukan kajian nasah kalau seperti itu, pengembangan ya. Dan nanti misalkan setelah ini sudah tidak ada jual beli online lagi, nanti jual beli apa misalkan ada yang baru lagi. Artinya jual beli online sudah tidak berlaku lagi kan seperti itu. Yang sudah tidak berlaku lagi berarti sudah dinasah ya, karena sudah tidak diperlukan, karena sudah tidak ada mungkin kan, dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Pak. Saya langsung live ya. Oke.